Pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas. Kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb pada Minggu pagi. Besarnya api membuat bagian kabin kapal dipenuhi asap pekat. Meski terbakar, kapal masih bergerak di tengah laut. Kapal terbakar saat berada sekitar 1 mil laut di utara Pulau Sapudi, perairan Madura. Kebakaran memicu kepanikan luar biasa di atas kapal. Ratusan orang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya menggunakan skoci. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Evakuasi masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Ratusan penumpang selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, langsung mendapatkan perawatan dari petugas. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan, Pak. Lumayan? Jauh. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Ada, kita ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Sendiri. Kalau sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter gitu. Dari penyelidikan awal, api diduga berasal dari muatan kapal. Namun investigasi penyebab kecelakaan masih terus diselidiki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Diduga akibat bocah bermain api, sebuah lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan akhir di Jalan Penggilingan Baru, Duku Keramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Minggu pagi. Bahkan kebakaran ini menewaskan 1 anggota damkar. Korban kehabisan oksigen saat berupaya melakukan pemadaman. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah di Jalan Musi Cideng. Banyaknya material mudah terbakar ditambah suhu panas membuat api cepat membesar. Pemilik rumah histeris melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Lanjut mati. Nino juga mati. Terlebih, 2 hewan peliharaannya yakni kucing dan anjing diduga ikut terbakar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nampak seorang wanita muda berlari menyeberangi rel meski palang pintu di perlintasan sebidang kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat telah tertutup. Pada saat bersamaan kereta tujuan Bandara Soekarno-Hatta melintasi jalur ini. Akibatnya, korban langsung tewas setelah terpental beberapa meter. Korban diketahui berinisial NAM, berusia 21 tahun, warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Setelah olah tempat kejadian perkara selesai dilakukan, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua unit bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Senayan Tanjung Priuk tersangkut karena melintasi jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan karena kedua bus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membantu mengurai kemacetan. Proses evakuasi pun dilakukan dengan bantuan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi. Setelah dievakuasi, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas di Jalan R.E. Marta Dinata berangsur kembali normal. Sopir bus Transjakarta mendesak pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan beda tinggi ini agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria berusia 19 tahun hilang setelah menceburkan diri ke kali banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pria berinisial TAK masih dalam proses pencarian tim Basarnas DKI. TAK nekat terjun ke kali banjir Kanal Barat karena mencari kunci sepeda motor yang dibuang kekasihnya saat bertengkar. Naas korban tenggelam dan hilang. Jadi kuncinya itu diceburin ke kali. Jadi
tiba-tiba si lelaki itu nyebur ke bawah. Tiba-tiba langsung hilang begitu aja. Itu yang lempar kunci motornya Si perempuan. yang perempuan. Iya. Itu warga mana sih, Pak? Belum diketahui, masalah perempuannya nih masih shock dia. Oh, so. Dan kini korban merupakan warga Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, masih belum ditemukan. Di Jakarta, Mifol Gani melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi di Makassar diduga menjadi korban penganiayaan dan kekerasan seksual oleh mantan pacarnya di sebuah hotel. Pelaku diduga merekam peristiwa menggunakan ponsel milik korban lalu mengirimkannya ke orang tua serta salah satu teman pria korban. Seorang mahasiswi dianiaya mantan pacarnya di area lobi dan parkir hotel sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi kekerasan ini terjadi setelah korban menolak masuk ke kamar hotel yang sudah dipesan pelaku. Setelah sempat dilerai petugas hotel, korban diduga kemudian dipaksa masuk ke dalam kamar. Di tempat itulah pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Tidak berhenti di situ, pelaku juga merekam kejadian tersebut. Pelaku akhirnya ditangkap polisi dan mengakui perbuatannya. Ia mengaku kecewa dan cemburu setelah hubungan keduanya berakhir. Dia diajak oleh si pelaku untuk keluar jalan-jalan. Setelah keluar jalan-jalan, pelaku ini mengajak si korban untuk menuju ke sebuah hotel di Kelurahan Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Dan setelah di dalam lobi hotel tersebut, korban ini sempat dilakukan penganiayaan terhadap korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti diantaranya hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara, 1 flash disk berisi rekaman video, telepon genggam, serta pakaian milik korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SD di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh temannya hingga alami pendarahan di bagian perut. Sementara itu, seorang siswa MTS di Pati harus dilarikan ke rumah sakit karena 2 ruas jarinya putus akibat dibully teman sekolahnya. Anak laki-laki berusia 9 tahun harus menjalani operasi di rumah sakit akibat pendarahan di bagian ususnya. Sebelumnya, ia diduga jadi korban kekerasan yang dilakukan teman sekelasnya. Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah KHZ Mustafa, Kabupaten Tasikmalaya sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Margono, Purwokerto. Sejak menjalani perawatan hingga proses operasi, kondisi korban kini sudah mulai membaik. Meski hingga saat ini korban masih belum bisa masuk sekolah karena kondisi bekas luka operasinya masih belum kering. Emang dipukul sama anak itu ya Pak. Saya yang ngeliat, saya yang saksinya kali ya. Nah udah dipukul itu teh kan anak saya ngeluh sakit terus ya Pak. Sampai nggak mau makan, muntah terus, minum keluar lagi. Nah pas udah besoknya nggak bisa BAB gitu Pak. Sementara itu kasus ini kini sudah dilaporkan pihak orang tua korban kepada pihak Polres Tasikmalaya. Orang tua korban berharap keadilan terhadap anaknya dan kejadian ini tidak terulang lagi pada anaknya ataupun anak yang lain. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono iNews melaporkan. Jadi seorang siswa MTS di Pati, Jawa Tengah terjepit pagar besi sekolah hingga putus. Insiden itu terjadi saat korban diduga alami perundungan di sekolahnya. Korban yang merupakan siswa kelas 7 dikeroyok 3 siswa kelas 9. Korban yang terpojok berusaha kabur dengan menaiki pagar besi sekolah. Tangan korban terjepit hingga 1 ruas jari telunjuk putus, sementara 1 jari manis harus diamputasi di rumah sakit. Korban juga sudah melapor ke Polres dan diterima oleh Polres gitu dan dengan baik gitu. Tapi untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya. Tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya itu putus. Karena kecepit di pagar begitu ya, namun pihak sekolah agak tidak kooperatif gitu karena sisa jaringnya itu disuruh menguburkan di Kaliambo di sini. Sebetulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian. Itu habis sholat duhur, anak-anak belum masuk ke kelas ya, sementara terus
ada anak-anak main, nah, terus terjadilah itu, ada yang naik pagar terus tangannya kejepit itu. Sekarang sudah masih di rumah sakit atau sudah pulang ke rumah? Sudah pulang, katanya kemarin sore, Kamis sore. Pihak sekolah menampik tuduhan tersebut. Pihak sekolah menegaskan bahwa peristiwa ini bukanlah bentuk perundungan, melainkan murni insiden kecelakaan tanpa unsur kesengajaan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, ayah kandung bersama temannya yang menganiaya anaknya berusia 5 tahun ditangkap polisi di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi kekerasan direkam salah satu pelaku. Anak berusia 5 tahun ini dianiaya, diduga dilakukan oleh ayah kandung dan seorang pria di Cimahi. Mulut anak ini bahkan sampai mengeluarkan darah. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Cimahi menangkap 2 pelaku penganiayaan terhadap bocah berusia 5 tahun, warga desa Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ayah kandung korban dan teman pelaku yang merekam aksi penganiayaan kurang dari 24 jam ditangkap di 2 lokasi berbeda di Desa Cinta Asih, Cipongkor. Keduanya kini resmi ditahan untuk menjalani proses hukum. Sementara itu, kondisi korban saat ini terus mendapat pendampingan tim trauma healing agar segera pulih secara fisik maupun psikologis. Ayah kandungnya itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Mereka menikah secara sirih pada tahun 2020 dan berpisah pada tahun 2022. Setelah itu ibunya sempat merantau menjadi pekerja di luar negeri, dan setelah itu mereka berpisah. Peristiwa ini terjadi saat anaknya dipaksa pulang oleh sang ayah meski menolak. Korban mengalami luka pada pipi, paha, kepala, serta hidung yang mengeluarkan darah. Penganiayaan dilatar belakangi konflik pribadi dengan mantan suami yang disebut ingin rujuk setelah berpisah. Pelaku kerap melakukan kekerasan fisik baik kepada istri maupun anaknya. Tersangka terancam hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Dari Kota Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, turnamen sepak bola antar kampung atau Tarkam di Purbalingga, Jawa Tengah berakhir ricuh. Wasit menjadi korban pengeroyokan supporter hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik ricuhan pertandingan sepak bola antara Andalas FC melawan Gama Adi Pasir di lapangan bola desa Wirasabah, Purbalingga. Juga kecewa dengan keputusan wasit, sejumlah oknum pemain dan supporter langsung masuk dalam lapangan. Mereka mengejar dan memukul wasit. Meski berusaha menyelamatkan diri, wasit tetap terkena pukulan dan tendangan. Dan pengeroyokan, korban alami luka-luka lebam dievakuasi ke rumah sakit. Tak terima dengan aksi kekerasan, korban didampingi keluarga resmi melaporkan kasus penganiayaan ini ke Mapolsek Bukateja. Asosiasi Kabupaten PSSI Purbalingga mengambil langkah tegas menarik seluruh wasit yang bertugas di turnamen tersebut sehingga terancam berhenti. Kami merasa untuk dari segi keamanan perangkat pertandingan terabaikan. Ya, terima kasih. Sampai kapan itu? Untuk informasi seharusnya itu hari ini. Pihak ASKA PSSI juga meminta kepada penyelenggara turnamen sepak bola untuk menjamin keamanan perangkat pertandingan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat di tiang listrik dan menjadi sasaran kemarahan pedagang. Warga emosi karena pelaku sudah berulang kali ketahuan mencuri. Seorang mama diikat di tiang listrik di kawasan Pasar Segiri, Samarinda setelah diduga mencuri sayur milik pedagang. Seorang pedagang yang kesal karena dagangannya sering hilang bahkan sempat memberikan boga mentah ke pelaku. Pelaku diduga sudah berulang kali melakukan pencurian sehingga menjadi sasaran pengawasan para pedagang. Sudah sering memang malingnya karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran. Selanjutnya pelaku tidak diproses hukum dan diserahkan kepada keluarganya.
Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wiryayus melaporkan. Pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas. Kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb pada Minggu pagi. Besarnya api membuat bagian kabin kapal dipenuhi asap pekat. Meski terbakar, kapal masih bergerak di tengah laut. Kapal terbakar saat berada sekitar 1 mil laut di utara Pulau Sapudi, perairan Madura. Kebakaran memicu kepanikan luar biasa di atas kapal. Ratusan orang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya menggunakan skoci. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa 2 mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Evakuasi masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Ratusan penumpang selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, langsung mendapatkan perawatan dari petugas. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Sudah kita agak ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Kalau sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter itu. Dari penyelidikan awal, api diduga berasal dari muatan kapal. Namun investigasi penyebab kecelakaan masih terus diselidiki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pameran produk dan layanan perbankan hingga beragam aktivitas interaktif yang menarik perhatian pengunjung digelar di Karawang, Jawa Barat. Pengunjung juga bisa ikuti permainan dan berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik. Danamon Festival di Karawang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-70 Bank Danamon yang menghadirkan beragam aktivitas bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dan menjadi wujud apresiasi Bank Danamon kepada nasabah dan masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan digelar mulai dari sambutan kepala daerah, pameran produk dan layanan perbankan, hingga beragam aktivasi interaktif yang menarik perhatian pengunjung. Di area booth Danamon, pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif serta mendapatkan informasi mengenai program dan inisiatif yang dihadirkan Bank Danamon. Antusiasme pengunjung terlihat saat mengikuti permainan dan berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik. Bank Danamon juga menyiapkan area eksklusif bagi nasabah di depan panggung utama sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia yang telah menjadi bagian dari perjalanan perusahaan selama 7 dekade. Melalui semangat tumbuh bersama di setiap langkah, Bank Danamon menegaskan komitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat demi menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.